Bicara tentang IPA, mungkin sebagian dari kalian juga pernah belajar, bahkan memang mempelajarinya di SD atau MI. Namun IPA yang kalian pelajari itu sifatnya adalah umum. Agak sedikit berbeda dengan IPA yang akan kita pelajari di MTS ini atau di tingkat SMP sederajat, yaitu IPA ini terbagi atas 3 kategori. Nah, ini kalian perlu tahu. Yang pertama adalah IPA yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ini yang paling saya suka. Apa itu? Yes, biologi, biologi ya. Tentunya di sini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, bagaimana makhluk hidup itu bisa hidup. Nah, ini akan dipelajari di IPA biologi. Lalu yang kedua ada IPA yang akan mempelajari tentang gejala-gejala yang terjadi pada alam dan lingkungan kita, atau mempelajari tentang unsur-unsur. Nah, untuk yang mempelajari tentang gejala-gejala alam ini biasa disebut fisika. Nah, ini fisika di sini nanti kita mempelajarinya. Setelah astronomi, nah itu masuknya ke fisika juga. Jadi benda-benda langit akan dipelajari juga di IPA fisika. Lalu yang ketiga, nah ini yang suka banget nih bereksperimen, mencoba hal-hal yang baru ya, membuat sebuah penemuan-penemuan. Nah, apa ini? Yes, kimia. Nah, di kimia ini kita akan banyak banget mencoba suatu hal-hal yang baru, mereaksikan unsur-unsur zat-zat yang ada di bumi ini ya, menjadi sesuatu yang nantinya pasti menyenangkan. Oke, jadi ada 3 ya. Yang pertama biologi, yang kedua ada fisika, dan yang ketiga adalah kimia. Di dalam kita mempelajari IPA, ada sebuah metode yang ini akan sangat amat berguna. Metode apa itu? Yaitu metode ilmiah. Dimana di metode ilmiah inilah kita yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Dan di metode ilmiah ini memiliki step by stepnya masing-masing. Ada berapa step? Nah, sederhana saja, hanya 5 langkah saja, 5 step dalam metode ilmiah ini. Yang pertama adalah observasi, atau juga bisa disebut dengan merumuskan masalah. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Yang ketiga, membuat hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen, dan yang kelima adalah menarik kesimpulan. Dari yang pertama dulu ya, mengobservasi atau merumuskan masalah. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan sesuatu atau ingin mencari sesuatu hal yang baru, kita rumuskan dulu apa saja masalahnya. Contoh, kita kepingin tahu kenapa sih daun ini warnanya hijau. Masalah nggak tuh? Masalah kan? Kenapa daun warnanya hijau? Nah, inilah salah satu perumusan dari masalah. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan. Kenapa daun warnanya hijau? Kenapa daun itu selalu menghadap ke matahari? Nah, ini setelah itulah akan tertulis beberapa pertanyaan, dan pertanyaan itu disebut rumusan masalah. Lalu yang kedua tadi adalah mengumpulkan data. Setelah pertanyaan ini sudah kita kumpulkan, kita cari data-data ilmiahnya ya. Kita cari tahu literasi-literasinya, bisa dari buku ya, bisa dari YouTube dan lain sebagainya. Setelah data-data sudah terkumpul, lalu yang ketiga adalah membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara. Kita baru menduga-duga nih. Tadi kan awalnya kita merumuskan masalahnya itu tentang kenapa daun warna hijau. Nah, dugaannya bisa jadi mungkin daun ini warnanya hijau karena dicat, Pak. Nah, itu kan contoh dugaan, ya kan? Kita menduga ya nggak apa-apa, walaupun agak absurd, tapi kan namanya juga baru menduga, ya kan? Atau mungkin ini karena ini, Pak, efek dari zat yang ada di dalamnya. Nah, kayak gitu. Itu mungkin secara lebih ilmiahnya, ya kan? Sampai ke step yang keempat adalah melakukan eksperimen. Nah, dari dugaan-dugaan yang sudah kita kumpulkan, kita buatlah sebuah eksperimen atau percobaan. Sehingga dari percobaan itu kita bisa membuktikan apakah betul dugaan kita sudah tepat. Nah, ketika sudah tepat, pastinya hasil percobaannya sesuai dengan hasil dugaan kita, ya nggak sih? Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Setelah percobaannya itu berhasil dan sesuai dengan data yang sudah kita kumpulkan dan observasi, akhirnya kita simpulkan bahwasanya seperti itulah dari apa yang sudah kita inginkan, seperti itu. Di dalam menjalankan metode ilmiah yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
kita harus memiliki yang namanya sikap ilmiah. Maksudnya apa sih sikap ilmiah? Ya, selayaknya kalau di mata pelajaran PAI ya kan ada sifat-sifat terpuji, ada sifat-sifat tercela. IPA pun juga memiliki ada namanya sifat-sifat ilmiah. Sifat yang selayaknya seorang ilmuwan tentunya. Pada menjadi ilmuwan kan, kalau belajar IPA ya pasti arah ke sana. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Ini penting banget. Bukan rasa ingin tahu, Pak, saya mau beli tahu. Bukan, ya, bukan seperti itu. Rasa ingin tahu ini adalah kepo lah bahasa gampangnya. Mungkin kalian sering bilang kepo-kepo. Nah, sebenarnya kepo itu adalah makna dari rasa ingin tahu. Tapi keponya ya jangan kepoin mantan, ya enggak? Itu enggak bagus lah. Keponya yang berfaedah. Seperti kepo tentang lingkungan kita yang ada di sini. Oh, kenapa sih kucing bunyinya ngeong, ya kan? Oh, kenapa sih sapi makannya rumput? Nah, rasa ingin tahu itulah yang akan mendorong kalian menjadi memiliki sifat yang ilmiah. Lalu yang kedua adalah kejujuran. Ini penting, nak. Karena seorang ilmuwan itu harus jujur, ya. Nggak boleh dia membohongi publik dengan temuan-temuan yang kurang valid datanya, ya kan? Seperti sekarang kita tahu yang namanya ada teori evolusi. Tahu kan semuanya? Sampai sekarang masih diperdebatkan. Apakah manusia berasal dari monyet ataukah memang manusia ini berasal memang dari manusia? Nah, ini dibutuhkan kejujuran, ya. Lalu yang ketiga adalah ketekunan. Nah, tekun ini maksudnya apa? Sungguh-sungguh. Coba deh kalian perhatikan, banyak sekali penemu-penemu yang mereka itu tuh gagal berkali-kali, tapi bisa kita lihat hasil penemuannya amat sangat brilian. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka memiliki keteguhan. Ketika mereka gagal, coba lagi. Ketika gagal lagi, coba terus. Sampailah akhirnya mereka bisa dan berhasil. Lalu yang keempat adalah ketelitian. Ini penting sekali untuk ketelitian. Nggak boleh asal. Karena semisal kita melakukan sebuah eksperimen, mencampur satu bahan dengan bahan yang lainnya. Ini harus benar-benar teliti. Jangan sampai ada bahan yang kita campurkan ternyata berlebihan. Akhirnya nanti akan menyebabkan bisa terjadi ledakan atau asap yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, dibutuhkan ketelitian dalam metode ilmiah. Selanjutnya yang kelima adalah objektivitas. Maksudnya apa? Ini harus berpikir objektif. Gak boleh kita ngada-ngada. Yang namanya ilmiah IPA kita harus berdasarkan dengan apa yang kenyataannya itu ada. Gak boleh berandai-andai. Harus ada buktinya. Harus objektif, ya. Lalu yang keenam dan terakhir adalah keterbukaan. Maksudnya apa nih keterbukaan? Apakah harus buka baju? Oh, tidak. Bukan seperti itu. Maksudnya keterbukaan ini adalah setiap kita membuat sebuah hasil dari sebuah percobaan atau sebuah penelitian harus kita publikasikan. Orang-orang juga perlu tahu. Jangan sampai kita menemukan sesuatu tapi kita hanya diem-diem aja, nggak mau cerita, nggak mau dibagi ilmunya. Ini penting, nak. Karena sebanyak apapun ilmu kita tapi tidak bisa disampaikan, nah itu akan sia-sia. Tapi walaupun ilmu itu sedikit, tapi bermanfaat dan bisa kalian share ke teman-teman kalian. Nah itu bisa menjadi ilmu jariah yang gak bakal putus nantinya sampai akhirat, ya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang rambu-rambu. Ya, apa ini rambu-rambu lagi nih? Kok di IPA ada rambu-rambu, Pak? Wah, ada dong. Memang di jalanan doang. Yang namanya rambu-rambu ini kan tujuannya adalah untuk mencegah, ya gak sih? Kayak di jalanan, ini jalannya licin, akhirnya dikasih rambu, kasih tahu ini jalanannya licin. Ini jalannya berbelok-belok, dikasih tahu ada rambu jalan berbelok, ya kan? Ini jalanannya banyak berbatuan, akan dikasih rambu yang di sini menyatakan jalannya banyak berbatuan. Sama halnya di IPA, kita membutuhkan rambu-rambu. Lalu di manakah rambu-rambu itu berada? Rambu-rambu ini akan banyak kalian temukan nantinya di apa tuh? Ya, laboratorium. Di IPA kita akan banyak sekali, nak, menggunakan laboratorium untuk percobaan-percobaan maupun praktikum. Ya, mungkin saat ini kita tidak bisa karena sedang PJJ. Tapi insya Allah ketika pembelajaran normal, siap-siap kita akan praktikum yang banyak sekali di laboratorium kita. Karena gak perlu khawatir, di MTS PKP kita punya laboratorium yang amat sangat indah, keren, dan lengkap, ya. Yang pertama, nah, di sini ada sebuah simbol yang ada, kita bisa lihat seperti bola bebatuan yang meledak. Nah, apa ini artinya? Ini artinya adalah eksplosif, ya.
atau mudah meledak. Biasanya di sini banyak kita temukan pada bahan-bahan yang memang mudah meledak seperti amonium, dikromat atau nitroselulosa. Maka dari itu hindari semaksimal mungkin ya barang-barang tersebut dari benturan, tabrakan, guncangan atau panas karena mudah sekali meledak ya. Yang kedua ada ini apa nih? Bentuknya seperti bola lalu ada kobaran apinya. Apa ya? Oh, ini adalah sifatnya oksidator. Maksudnya apa? Dia ini bisa mudah menguap dan menyebabkan pastinya terbakar. Contohnya ini ada di natrium peroksida dan kalium perklorat. Maka dari itu hindari bahan-bahan tersebut dari panas. Lalu ada lagi agak-agak mirip nih, dia bentuknya tapi tidak ada bolanya, hanya kobaran api saja. Ini sifatnya adalah mudah terbakar. Contohnya ada di butana, protana, aseton dan lain-lain. Pencegahannya adalah dengan cara kita hindari bahan-bahan tersebut dari kontak dengan udara dan air karena mudah sekali terbakar ketika di udara bebas. Maka dari itu harus ditutup rapat-rapat. Dan ini yang gak kalah bahaya, yang gambar tengkorak ini apa Pak? Jangan-jangan ini bajak laut. Wah, ini bajak laut sebenarnya ngikutin logo ini nih ya, ngikutin simbol ini. Sebenarnya ini simbolnya ini artinya adalah beracun, makanya gambar tengkorak ya, karena bisa menyebabkan kematian, toksik. Nah, contohnya ini pada arsen, dimetil, sulfat, dan timbel. Jadi hindari kontak sejauh mungkin dari badan ya. Kalaupun kita mau kontak dengan bahan-bahan tersebut harus menggunakan sarung tangan pastinya ya. Jadi aman ketika kita menyentuhnya. Lalu ada lagi di sini gambarnya seperti tangan dan sebuah lempengan gitu ya, ditetesi oleh suatu zat. Nah, ini maksudnya adalah sifatnya korosif atau mudah menyebabkan karat. Biasanya ini di cairan-cairan asam seperti asam sulfat dan brom. Jadi hindari dengan tubuh. Kalau kena tubuh, siap-siap pasti akan melepuh ya. Nggak mau kan? Dan yang terakhir ada lambangnya berbentuk X ya. Ini bukannya Ultraman X ya yang mau tayang di RTV ya. Nah ini maksudnya apa? Ini berbahaya. Kenapa bisa berbahaya? Karena ini bisa ketika kalian hirup uapnya ini akan bisa menyebabkan pusing dan mual. Ya. Biasanya ini pada piridin atau trichlorelithin. Ya, jadi bahaya sekali. Maka dari itu dari ke-6 rambu yang tadi sebenarnya ada banyak lagi, tapi saya hanya menjelaskan 6 saja. Nanti kalian bisa cari lebih banyak di Google maupun di YouTube. Dari beberapa rambu yang sudah saya sampaikan, pastinya kita memerlukan yang namanya perlindungan, ya kan? Dari berbagai macam zat yang berbahaya yang ada di lab. Masalahnya kan kita butuh lab untuk belajar. Tapi kita juga harus melindungi diri kita. Gimana caranya? Nah, disinilah kita harus bisa mempersiapkan dan membekali diri kita dengan alat-alat keselamatan. Ya, alat keselamatannya apa aja? Yang pertama adalah jas laboratorium. Jadi nggak cuman pejabat-pejabat yang pakai jas ya. Ternyata kita di lab juga harus menggunakan jas. Biasa jasnya itu berwarna putih dan lengan panjang. Mungkin kalau sebagian kalian yang sering melihat dokter, nah kurang lebih seperti itu jasnya. Dan yang kedua adalah kain lap yang tahan panas. Ini penting nak, ketika kita memindahkan wadah yang amat sangat panas. Nah ini kita nggak bisa langsung kita genggam dengan tangan. Harus menggunakan kain yang tahan panas sehingga tangan kita tidak melepuh atau terbakar. Ada lagi sarung tangan juga. Nah, walaupun sudah pakai lap, diusahakan tangan kita juga menggunakan sarung tangan sehingga menghindari cipratan-cipratan ya. Lalu ada lagi masker. Jadi nggak cuma pada saat corona, ketika kita melaksanakan praktikum di lab juga penting untuk menggunakan masker karena di dalam lab ini kan banyak cairan-cairan atau aromatik yang bisa membahayakan penciuman kita juga ya. Ada lagi kacamata pelindung. Jadi harus pakai kacamata juga. Biar apa sih? Biar menghindari cipratan-cipratan dari bukannya air liur, bukan ya? Tapi cipratan-cipratan dari misalnya kita dalam mereaksikan suatu zat gitu kan tiba-tiba keluar buih atau cipratan. Nah, ini kita bisa terhindar kontak mata dengan cipratan itu dengan kacamata pasti. Lalu ada lagi ruangan khusus untuk bahan kimia. Jadi ya kalau bisa ya kita usahakan nanti ada ruangan khusus untuk bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi nggak perlu kontak langsung. Kita dalam mereaksikan zat-zat kimia yang berbahaya itu ya di dalam kotak ruangan tersebut. Ya.
Ada lagi perlengkapan P3K. Nah ini ya kalau semisal ya amit-amit lah ya, sudah terjadi kejadiannya, ternyata terluka, melepuh atau dan sebagainya. Nah mau nggak mau kan harus diobatin. Itulah pentingnya perlu ada P3K di laboratorium. Agar ketika kita menemukan suatu hal yang menyakitkan, menyebabkan terluka, langsung kita segera tangani dengan penanganan pertama. Ya, dengan kotak P3K yang sudah disediakan. Dan yang terakhir harus ada yang namanya alat pemadam api. Ya. Itu yang semprotan tuh, nah itu harus punya agar ketika terjadi ledakan atau kebakaran langsung bisa kita padamkan dengan segera api tersebut sehingga tidak menjalar dan menyebabkan kebakaran yang lebih luas tentunya. Walaupun kalian sudah menggunakan alat keselamatan untuk bekerja di laboratorium, tentunya kita juga harus bisa tertib sehingga bisa menghindari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Maka dari itu dibuatlah tata tertib laboratorium. Waduh Pak, di sekolah aja ada tata tertib, di lab juga ada pastinya. Dan kalian nggak perlu khawatir, justru dengan ada tata tertib ini membuat kalian menjadi terhindar dari malapetaka. Apa aja sih tata tertibnya? Yang pertama adalah dalam persiapan. Dalam persiapan ini biasanya kita harusnya itu dari awal kita sudah melengkapi diri kita dengan pakaian, dengan perlengkapan yang sesuai. Tadi jas lab, ya kan, sarung tangan, masker, kacamata. Jadi dari awal kita sudah siap. Sehingga ketika kita masuk lab sudah dalam keadaan terlindungi. Itu ya. Lalu yang kedua adalah membuat prosedur kerja. Jadi kita nggak bisa asal ketika di lab. Ada prosedural, tahapan-tahapan step by step. Jadi kita nggak boleh asal main campur bahan ini, campur bahan itu ya. Mainin ini segala macam alat-alat, nggak bisa. Ada aturannya, ada step by stepnya ketika praktikum. Lalu yang ketiga adalah selama berada di laboratorium, kita harus menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, jangan gaduh ya. Bukan tempatnya bercanda atau bermain. Lab ini adalah khusus tempat untuk kita praktik ya. Jadi jangan melakukan hal-hal lainnya selain praktikum, hanya praktikum saja di dalam laboratorium. Nggak bisa kalian main bola lah, apa main segala macam, nggak bisa. Yang kita lakukan di dalam ini hanya praktikum saja. Lalu yang keempat adalah alat dan penggunaannya ini harus sesuai. Jangan sampai alat ini untuk memanaskan tapi kita pakai untuk main-mainan sehingga nanti apinya terbakar, membara. Nah ini akan menjadi bahaya ya. Jadi kita harus menggunakan alat ini sesuai dengan peruntukannya. Lalu yang kelima adalah bahan-bahan kimia. Nah ini bahan-bahan kimia gak boleh kita asal-asal campur-campur, itu nggak boleh. Main langsung cium-cium, hirup-hirup gitu ya kan, itu nggak bisa asalnya ya. Jadi pemakaiannya ini pun harus atas dasar diawasi oleh gurunya. Jangan sampai kalian main campur-campur, main cium-cium gitu kan, main ambil-ambil pakai tangan, nggak tahu ternyata itu bahaya ketika kalian pegang ataupun kalian hirup. Jadi perlu disadari ketika di laboratorium harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh gurunya. Jangan sampai kalian belum disuruh udah ngelakuin. Atau emang udah disuruh tapi kalian gak mau ngerjain. Nah jangan sampai ya. Jadi seperti itulah kurang lebihnya tata tertib yang ada di laboratorium. Ya begitulah penjelasan pendahuluan kita kali ini. Nantikan video-video terbaru dari Parensa. Bisa kalian akses dari YouTube channel Parensa, Rencong Sakti 2. Nggak pakai spasi ya, disatuin aja ya. Nantinya setiap minggunya akan Parensa update video-video terbaru yang sesuai dengan materi ajar. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.